بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة. Kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Tabaraka wa Ta'ala. Pada kesempatan malam yang sangat cerah ini kita kembali diberi kekuatan, kesehatan, hidayah serta taufik dari Allah Jalla wa Ala, sehingga kita bisa kembali menghadiri pengajian rutin tafsir kita ini di Masjid Agung Darussalam Purbalingga. Kita berharap semoga Allah Tabaraka wa Ta'ala berkenan untuk melimpahkan kepada kita semuanya ilmu yang bermanfaat, sehingga bisa kita amalkan sebagai bekal untuk menghadap kepada Allah Jalla wa Ala. Amin ya rabbal alamin. Salat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para sahabatnya, keluarganya dan umatnya yang setia mengikuti tuntunannya hingga di akhir nanti. Para hadirin hadirat yang kami hormati dan segenap pendengar Radio Roja di Jakarta, di Bandung, di Lampung, para pendengar Radio Sunnah FM di Cirebon, dan radio-radio yang lainnya. Sebelum kita memasuki ayat berikutnya dari surat Al-Ma'un, kita akan sedikit mempelajari dan mengulangi apa yang sudah kita pelajari pada pertemuan yang telah lalu. Pertanyaan yang pertama, di ayat yang pertama Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, ara'aita alladhi yukadzibu biddin. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, ara'aita, tahukah engkau? Yang dimaksud dengan pertanyaan di sini apa? Ya. Ya, bagus. Ini bukanlah sekedar pertanyaan, tapi pertanyaan yang bertujuan untuk menggambarkan apa? Menggambarkan apa? Keheranan. Seperti kemarin kita contohkan kayak apa? Kayak seorang bapak yang terheran-heran melihat anaknya melakukan sekian banyak perilaku negatif dan mengatakan kepada anaknya, ini semua kamu yang mengerjakan. Ini bukan pertanyaan yang membutuhkan apa? Jawaban, tapi pertanyaan karena heran. Ini. Kemudian, ara'aita alladhi yukadzibu biddin. Ad-din maksudnya di sini adalah pembalasan. Ya, adalah maksudnya pembalasan. Yang jadi pertanyaan,
Orang-orang yang disebut di dalam ayat ini adalah orang-orang yang mengingkari adanya pembalasan, adanya kebangkitan setelah kita dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Tabaraka wa taala membantah orang-orang tersebut antara lain di dalam Al-Qur'an surat Yasin ayat 82. Bagaimana bantahan Allah kepada orang-orang tersebut? Amleng. Hah? Bagaimana isi bantahan Allah secara global saja? Dalam surat Yasin ayat 78 sampai 82. Silakan. Sebelum itulah sebelum kun fayakun apa? Ayo. Ya. Allah membantah bahwa statement orang-orang yang mendustakan hari pembalasan adalah kelak manusia akan dibangkitkan di hari kiamat. Belum. Yang lain. Saya bacakan ayatnya ya, bahwa ada yang paham. Tapi tidak ada terjemahannya, kalau terjemahannya enak nanti. Qala man yuhyil 'idhama wa hiya ramim. Qul yuhyiha alladhi ansha'aha awwala marrah wa huwa bikulli khalqin 'alim. Dah, silakan. Ya. Bagus, silahkan. Dengar jawabannya apa enggak? Jawabannya, arti dari firman Allah, qala man yuhyil 'idhama wa hiya ramim. Orang-orang yang mengingkari adanya kebangkitan, mereka mengatakan, siapa yang bisa membangkitkan tulang yang sudah rusak, yang sudah hancur? Apa jawaban Allah? Qul yuhyiha alladhi ansha'aha awwala marrah. Yang akan membangkitkan adalah yang menciptakan pertama kali. Jadi di dalam ayat ini diisyaratkan bahwa membangkitkan sesuatu yang pernah ada ini jauh lebih mudah dibandingkan menciptakan pertama kali. Ya. Nah, sekarang yang akan terjadi pada hari kiamat itu menciptakan ulang dari awal atau cuma sekedar membangkitkan saja? Sekedar membangkitkan. Itu lebih mudah buat Allah Subhanahu wa taala. Ditambah lagi di akhir ayat Allah Tabaraka wa taala berkata, "Idza arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun." Kasih enggak? Dikasihlah. Silakan. Pertanyaan yang terakhir, kenapa di dalam Al-Quran atau hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sering dikaitkan antara keimanan kepada Allah dengan keimanan dengan hari akhir, dan itu dijadikan sebagai motivator untuk melakukan amal soleh atau menjauhi perbuatan dosa? Diulangi pertanyaannya? Ya. Kenapa di dalam Al-Quran atau hadis Nabi SAW sering sekali digandengkan keimanan kepada Allah dan kepada hari akhir? Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Kemudian pemaduan antara dua bentuk keimanan ini dijadikan oleh Allah dan Rasulnya SAW sebagai sarana untuk memerintahkan orang kepada kebaikan atau melarang mereka dari keburukan. Yang lain dulu. Ya. Bagus sekali, silakan. Keyakinan seorang kepada hari akhir akan mempengaruhi baik tidaknya perilaku seorang manusia di mana? Di dunia. Karena kalau ada orang punya rasa takut dengan adanya hari kebangkitan, maka dia akan berhati-hati
Kalau orang tidak percaya adanya hari kebangkitan, dia akan berbuat seenake udele dhewe. Ya. Jadi ini adalah sedikit mengulang apa yang sudah kita pelajari pada pertemuan yang telah lalu, dan sekarang kita akan melanjutkan pembahasan ayat yang kedua. Yang bunyinya apa? Fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Artinya dia itu adalah orang yang menghardik anak yatim. Di sini Allah Subhanahu wa taala di ayat yang kedua mulai membeberkan apa sih karakter buruk orang-orang yang mengingkari adanya pembalasan. Di awal tadi kan Allah Subhanahu wa taala sudah mengatakan ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Tahukah kamu siapa orang yang mendustakan dengan adanya pembalasan pada hari kiamat? Lalu setelah itu Allah Subhanahu wa taala setelah bertanya siapa orangnya yang mendustakan adanya hari kebangkitan, Allah tabaraka wa taala mulai ayat yang kedua sampai seterusnya menjelaskan siapa oknumnya orang yang mengingkari adanya hari pembalasan. Apa sifat mereka? Yang pertama, sifat mereka yang paling menonjol adalah tidak berlaku simpatik kepada anak yatim. Dan ini adalah merupakan sifat yang sangat buruk. Kenapa? Karena yang namanya berbuat baik kepada anak yatim, selain itu perintah agama juga merupakan tuntutan kemanusiaan. Jadi yang memerintahkan untuk berbuat baik kepada anak yatim itu bukan hanya agama. Manusia secara tabiatnya ngelihat anak yatim merasa kasihan, iya apa enggak? Iya. Jangankan anak-anak, secara psikologis orang yang sudah dewasa saja. Orang yang sudah dewasa seandainya ditinggal mati oleh ayah dan ibu kandungnya, pasti dia akan terguncang. Panjenengan pernah mengalami barangkali bagaimana rasanya kehilangan siapa? Ayah dan ibu. Kehilangan seorang yang sangat dekat dengan kita, yang menyayangi kita, yang memperhatikan kita, yang menghibur kita, yang menasihati kita. Kita sangat terguncang saat itu. Dan sangat jarang di antara manusia, walaupun dia sudah berdewasa, walaupun dia sudah punya anak, ketika orang tuanya meninggal kok dia tidak menangis, itu jarang sekali. Sekeras apapun hati dia, dia akan merasa sedih. Seandainya itu dialami oleh orang yang sudah dewasa, bagaimana? Bagaimana dengan anak kecil? Anak kecil yang belum balik, kemudian belum banyak mengerti tentang hidup dan kehidupan, belum bisa mencari nafkah, mau makan sama siapa yang akan memperhatikan dia? Kalau masih bayi, siapa yang akan mencarikan nafkah untuk dia dan seterusnya? Makanya banyak sekali orang-orang yang yatim itu dia dihantui dengan perasaan sedih dan hampa. Seakan-akan dunia itu sudah apa? Sudah kiamat. Ya. Makanya Islam mengajarkan sebagai agama yang menjunjung tinggi kasih sayang, mengajarkan kepada umatnya untuk memperhatikan nasib anak yatim. Yatim itu siapa? Siapa anak yatim? Yang ditinggal ayahnya. Tok. Siapa yang di antara jamaah sekalian ditinggal oleh ayahnya ketika panjenengan sudah punya anak? Siapa? Banyak ya, termasuk saya. Saya ditinggal oleh bapak saya ketika saya sudah punya anak 3. Apakah saya dikatakan anak yatim? Hah? Loh, berarti katanya yang ditinggal bapaknya, berarti anak yatim berarti. Makanya saya tanya definisinya yang lengkap. Siapa anak yatim?
Apa? Anak yang belum balik, yang ditinggal oleh siapa? Yang ditinggal mati oleh siapa? Bapaknya. Itu namanya yatim. Ini definisinya. Jadi harus dijelaskan. Ya. Anak yatim adalah anak yang belum balik. Anak yang belum balik yang ditinggal mati oleh bapaknya. Bukan sekedar ditinggal pergi. Ya, bukan sekedar ditinggal pergi. Kan ada sebagian orang tua yang tidak tanggung jawab, dia tinggalkan anaknya, tinggal pergi, bukan tinggal mati. Atau bukan juga orang yang ditinggal oleh ibunya. Ada sebagian anak masih kecil ditinggal mati oleh ibunya tapi masih punya ayah. Ini bukan anak yatim. Anak yatim, ya, definisinya apa tadi? Anak yang belum balik, yang ditinggalkan mati oleh siapa? Ayahnya. Kalau misalnya anak itu sudah balik, dia namanya bukan anak yatim. Dalilnya apa, Ustaz? Dalilnya hadis Nabi SAW. Dalilnya hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, dan hadis ini dinyatakan sahih oleh Syekh Al-Albani. Kata Nabi SAW, la yutma ba'dah tilamin. Tidaklah dinamakan yatim setelah anak itu mimpi. Mimpi apa? Banjir? Mimpi basah. Mimpi basah inilah pertanda anak sudah balik. Mimpi basah. Atau kata para ulama, ciri-ciri orang balik itu, selain mimpi basah itu tumbuhnya rambut di sekeliling kemaluan, atau umurnya sudah 15 tahun, atau untuk kaum wanita adalah datang bulan, juga itu termasuk. Dan juga ini buat kaum wanita adalah mulai membesarnya payudara. Itu juga termasuk ciri-ciri orang sudah balik. Jadi kalau misalnya Anda menemukan anak yang ditinggal oleh orang tuanya dan dia sudah lewat umur balik, maka dia tidak dinamakan sebagai yatim. Ini perlu untuk dipahami, terutama bagi para pegiat sosial. Bagi para pegiat sosial yang biasa ngumpulkan dana untuk anak yatim. Harus jeli, yatime wis brengosen. Masa namanya apa? Yatim? Ya. Yatim senior. Kalau dikatakan mantan yatim tidak apa-apa. Hati-hati ya. Loh Ustaz, kalau misalnya ada anak sudah balik, kemudian sudah ditinggal orang tuanya, bapaknya, atau bahkan sama ibunya sekalipun, terus dia tidak mampu, Ustaz. Dia tidak mampu. Serba kekurangan. Apa dia tidak boleh untuk dibantu, Ustaz? Boleh tidak? Boleh. Cuman kapasitasnya sebagai orang miskin, betul. Bukan sebagai anak yatim. Loh bedanya apa, Ustaz? Yo beda toh. Memelihara, mengasuh, membantu anak yatim itu ada kelebihan sendiri. Di atas kelebihan membantu orang miskin. Dan nanti kita akan jelaskan hadis-hadisnya yang menceritakan keistimewaan khusus buat orang yang membantu anak yatim. Jadi ketika saya menjelaskan ini, bukan maksudnya anak-anak yang sudah balik, yang ditinggal oleh orang tuanya, kok mereka tidak mampu, tidak boleh dibantu. Bukan. Tapi maksudnya Anda sebagai pegiat sosial harus amanah. Karena kalau misalnya orang dimotivasi untuk membantu anak yatim, kan sangat semangat kan? Iya. Tapi ternyata ketika dicek di panti asuhan, ini pada berengosan. Ini bukan anak yatim namanya. Loh Ustaz, ini campuran, ada yang belum balik, ada yang sudah balik. Dijelaskan berarti.
Jangan dikatakan ini ada 100 anak yatim ya, di panti asuhan kami. Jebule setelah diteliti yang belum balik cuma 10. Yang 90 sudah balik. Ini namanya kurang amanah. Jadi harus jelaskan kepada para donatur, ya kami di panti asuhan ini ada anak-anak yatim sekian. Selainnya adalah anak-anak kurang mampu, itu tidak apa-apa. Ya. Maka hati-hati, nanti kita akan ingatkan di akhir pengajian ini masalah kehati-hatian dalam mengelola harta anak yatim. Kemudian kita sering dengarkan istilah piatu. Istilah piatu. Piatu ini bukan berasal dari bahasa Arab. Istilah piatu itu bukan berasal dari bahasa Arab. Ini adalah murni bahasa Indonesia. Entah kalau misalnya ada serapan dari bahasa lain selain bahasa Arab, saya tidak tahu. Tapi piatu adalah sekarang ini bahasa Indonesia. Yang artinya kalau menurut bahasa Indonesia adalah anak yang ditinggal ibunya. Makanya kalau ada anak yang ditinggal bapak dan ibunya, istilahnya yatim piatu. Tapi kalau misalnya ada anak yang ditinggal oleh ibunya, dia masih punya bapak, maka dia tidak dinamakan yatim. Dan hadis-hadis Nabi SAW yang memerintahkan untuk membantu anak yatim, yang dibidik bukan piatu, tapi yang dibidik adalah yatim. Berarti piatu tidak boleh dibantu? Boleh. Sebagai orang yang kurang mampu. Kalau bapaknya kurang mampu. Ya, sudah ya. Jadi jelas. Saya ulangi. Yatim definisinya apa? Anak yang belum balik, yang ditinggal mati oleh ayahnya. Entah anak itu laki-laki maupun perempuan. Apa keutamaannya berbuat baik kepada anak yatim? Setelah kita belajar definisi siapa anak yatim, kita akan mempelajari keutamaannya apa. Berbuat baik kepada anak yatim bisa dalam wujud Anda merawat anak tersebut, dimasukkan ke rumah panjenengan, merawat secara total sebagaimana Anda merawat anak Anda. Bisa juga dengan anak itu dikelola oleh keluarganya, kemudian kita membiayai. Ini fleksibel, ya, boleh dua-duanya. Dan Islam menjanjikan keberuntungan yang berlipat ganda di dunia dan pahala istimewa di mana? Di akhirat. Di antara yang dijanjikan oleh Islam di dunia buat mereka yang mau membantu, mengasuh, merawat anak yatim, orang tersebut akan dilancarkan urusannya dan akan dilembutkan hatinya. Panjenengan kalau urusannya angel, ya, salah satu cara supaya urusan kita lancar, berbuat baiklah kepada anak yatim. Dan juga bisa menjadikan hati seorang itu lembut. Manakala ada seorang hatinya keras, ini musibah. Dinasehati, membaca Al-Quran, mendengarkan pengajian, diingatkan, sama sekali tidak tergerak. Ini berarti ciri-ciri hatinya keras. Kalau ingin hatinya lunak, bantulah anak yatim. Supaya kita bisa termasuk orang-orang yang disebutkan di dalam Al-Quran, idza tuliyat alaihi ayatuhu zadathum imana. Apa ayatnya? Subhanallah. Sebelumnya idza dzukirallahu, ya, innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Orang-orang yang beriman adalah orang-orang yang diingatkan dengan Allah maka hatinya akan tergetar. Nah, kalau misalnya kita merasa ketika diingatkan dengan Allah, dengan ayat-ayat Allah, dengan hadis-hadis Nabi SAW, hati kita tidak tergetar, tidak tersentuh, berarti itu pertanda hati kita keras. Supaya hati itu lembut, salah satunya dengan membantu anak yatim. Dalilnya apa?
Hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tabarani. Imam At-Tabarani dan dinilai hasan li ghairihi oleh Al-Albani. Diceritakan oleh Abu Darda. Atan Nabiyya sallallahu alaihi wasallam rajulun yashku qaswata qalbih. Pada suatu hari ada seorang yang datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam mengadu tentang hatinya yang keras. Jadi para sahabat dahulu ketika mereka hatinya merasa keras, mereka merasa tidak nyaman hidupnya. Sehingga dia ingin bagaimana caranya hati yang keras ini segera lembut kembali. Ini yang namanya orang sakit merasa dirinya sakit. Kalau sekarang di zaman kita ini, kalau hatinya sakit, adem ayem. Kalau fisiknya sakit, cepet-cepet ke dokter. Karena apa? Karena dia merasa sehat wal afiat. Padahal sebenarnya dia itu sakit parah. Apanya? Hatinya. Makanya para sahabat dahulu ketika mereka merasa hatinya keras, hatinya sakit, segera datang kepada Nabi SAW. Wahai Rasul, bagaimana hati saya keras? Hati saya kok enggak lembut, baca Al-Quran kok enggak tersentuh, mendengarkan nasihatmu kok enggak tergerak. Bagaimana caranya wahai Rasul supaya hati saya ini kembali lembut? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Atuhibbu an yalina qalbuk?" Apakah engkau pengin hati kamu lembut? Wa tudraka hajatuka, dan urusanmu bisa lancar? Nah, urusan ini mencakup semuanya. Urusan apa? Jodoh. Ya masuk itu. Yang belum punya jodoh, ya, bukan daftar ke saya ya. Santuni anak yatim, urusan jodoh, urusan rezeki, urusan apa? Pekerjaan, keturunan dan seterusnya. Setiap urusan. Kata Nabi SAW, "Atuhibbu an yalina qalbuka wa tudraka hajatuka?" Apakah kamu pengen hati kamu lembut dan urusan kamu lancar dan tercapai? Kata Nabi SAW, "Irhamil yatim." Satu, sayangilah anak yatim. Satu, sayangilah anak yatim. Jadi kalau melihat anak yatim, sayangilah mereka, kasihanilah mereka. Jangan sampai membenci, menghardik, membentak sebagaimana yang disebutkan di dalam ayat tadi. Ara'aita alladhi yukadzibu fid din fadzalika alladhi yad'ul yatim. Wa ammal yatima fala taqhar wa ammas sa'ila fala tanhar. Diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang pertama, irhamil yatim, sayangilah yatim. Yang kedua, wamsah ra'sahu, usaplah kepalanya. Usaplah kepalanya. Ketemu anak yatim, usap kepalanya, sayangi dia, kasihanilah dia, senyum sama dia, usaplah kepala dia. Yang kedua, yang ketiga, wa at'imhu min ta'amika, berilah dia makanan dari makananmu. Berilah dia makan dari makananmu. Anda makannya sate, kasihlah dia apa? Sate. Anda makannya gulai, kasihlah dia jangan kangkung. Enggak. At'imhu min ta'amika, berilah dia makan dari makanan kamu. Ya, makanan kita apa? Makanannya Kentucky, ya Kentucky. Ya. Ini yang ketiga. Kalau tiga ini kamu lakukan, kata Nabi SAW, yalin qalbuka, niscaya hati kamu akan lembut, wa tudraku hajatuka, dan urusanmu akan tercapai. Monggo praktek ya, nanti pulang cari mana anak yatim ini. Saya ini udah sekian tahun nyari jodoh enggak ketemu-temu, mana anak yatim? Oh, ternyata anak yatimnya malah jadi jodoh nanti. Hah? Oh, berarti kalau udah jadi jodoh berarti sudah balik, itu bukan anak yatim berarti. Ya, ini di mana? Di dunia. Keuntungannya di dunia antara lain
hati seseorang akan lembut, kemudian urusannya akan tercapai. Keuntungannya di akhirat, oh Masya Allah. Keuntungannya di akhirat, maka balasannya sangat istimewa. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ana wa kafilul yatimi fil jannah. Aku dan orang yang merawat anak yatim di dalam surga hakadha, seperti ini. Wa asyara bis sabbabati wal wusta. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengisyaratkan dengan jari telunjuk dan jari tengah. Jenengan sama Nabi SAW pada hari kiamat nanti di surga akan seperti ini. Apa artinya ini? Sangat dekat dengan Nabi SAW. Orang yang mau mengasuh, membantu, merawat anak yatim, maka dia pada hari kiamat nanti akan bersama Nabi SAW di surga. Bukan hanya dalam satu surga, tapi dia akan berdekatan seperti dekatnya jari telunjuk dengan jari tengah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Makanya orang yang mendengarkan hadis seperti ini, kata Imam Al-Allamah Ibnu Battal, seharusnya dia itu tergerak untuk bagaimana caranya supaya saya bisa bersama Nabi SAW dengan tindak yang nyata, mengikuti tuntunan Rasul SAW. Bukan hanya sekedar berangan-angan kosong tanpa ada usaha. Kalau kita ingin bersama Nabi SAW di surganya, ikuti tuntunan Nabi SAW. Bantulah anak-anak yatim. Banyak orang yang na'udzubillah min dzalik, salatnya rajin, hajinya juga, tapi pelitnya luar biasa. Begitukah karakternya seorang muslim? Akhirnya terkenal kaji pelit. Kaji pelit. Ya karena apa? Setelah berhaji malah justru semakin pelit. Punten apa mboten? Kathah. Oh, jenengan sing ngendika lho, kathah lho. Nauzubillah min dzalik. Terus Ustaz, hadis ini itu apakah hanya buat orang yang misalnya saya punya ponakan saya kemudian saya asuh karena dia anak yatim. Apakah ini hanya untuk mereka yang mengasuh anak yatim di rumah saja? Atau juga mencakup mereka yang berada di panti asuhan para pengurus? Pengurus itu termasuk ini enggak? Termasuk enggak? Termasuk. Ya, pengurus yang ada dalam sebuah lembaga yang dia pegiat sosial yang tadi saya katakan, mendidik anak yatim, mengasuh mereka, ini juga insya Allah kata para ulama termasuk dalam kategori hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim tadi. Hadisnya sahih, riwayat Bukhari dan Muslim. Maka beruntunglah orang-orang yang mendermakan waktunya, tenaganya, pikirannya untuk merawat, mengasuh anak-anak yatim, baik itu di rumah maupun di lembaga. Dan tanggung jawab untuk memelihara anak yatim itu bukan hanya di tangan keluarga si yatim saja. Wah, anak yatim, nanti anaknya siapa? Lah, kayak itu dulurku. Bukan saudara saya, bukan kerabat saya. Enggak. Tanggung jawab mengurusi anak yatim adalah tanggung jawab kolektif seluruh masyarakat. Bukan hanya kerabat. Loh, apa gunanya diambil oleh kerabat? Kerabatnya anaknya 10. Sudah miskin anaknya 10 masih ketampa, masih ditambahi lagi dengan anak yatim. Ya gimana hidupnya? Jadi yang namanya tanggung jawab untuk mengurusi anak yatim adalah tanggung jawab masyarakat secara umum. Bukan hanya tanggung jawab keluarganya si yatim. Makanya Nabi kita SAW dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, beliau bersabda, kafilul yatimi lahu aw li ghairihi. Orang yang mengasuh anak yatim milik keluarganya atau orang lain. Jadi Nabi SAW memotivasi kita
untuk membantu anak yatim, bukan hanya anak yatim yang punya hubungan kerabat dengan kita, tapi juga anak yatim yang tidak punya hubungan kerabat dengan kita. Itu motivasi dari Nabi SAW. Jadi yang namanya mengasuh anak yatim tidak harus dari keluarga. Kalau kita melihat ada anak yatim yang terlantar di kampung kita, maka kita pun punya kewajiban. Dan seandainya ada anak yatim yang terlantar di kampung kita, sampai tidak ada yang membantu dia, maka orang satu kampung kena getahnya. Tidak cuma keluarganya. Iya. Kalau misalnya ada anak yatim terlantar di kampung kita, sampai kelaparan, atau bahkan sampai mati, naudzubillahi min dzalik, karena tidak ada yang bantu, jangan cuma disalahkan keluarganya. Kita sebagai orang yang punya hati, itu juga bertanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka carilah anak-anak yatim di kampung kita. Jangan sampai kita melihat ada anak yatim yang nangis kelaparan, bajunya compang-camping, pendidikannya tidak terperhatikan. Di mana orang-orang yang mampu di kampung? Apakah karena alasan dia bukan saudaranya? Oh tidak. Sampai pun kita yang bukan saudara anak yatim itu punya kewajiban untuk membantu dia semampunya. Apa yang kita bisa bantu? Kita bisa beri makan, kita kasih makan. Kita bisa beri seragam, kita kasih seragam. Kita bisa beri apa, kita kasih. Semampu kita. Makanya kata Nabi SAW, "Man dhamma yatiman baina muslimina fi ta'amihi wa syarabihi." Barang siapa yang mengajak anak yatim kaum muslimin untuk makan dan minum bersama kita, hatta yastaghniya anhu, sampai dia itu kenyang, tidak butuh makanan lagi karena sudah cukup kita yang mencukupinya. Kata Nabi SAW, wajabat lahul jannah albattah. Dia itu pasti masuk surga. Harus masuk surga. Ini kata Nabi SAW. Hadis riwayat Abu Ya'la dan dinyatakan sahih li ghairihi oleh Syekh Al-Albani. Maka penting buat kita perhatikan anak-anak yatim di sekeliling kita. Ya. Masih banyak sangat disayangkan. Ya. Masih banyak sangat disayangkan anak-anak yang terlantar, anak-anak yatim, sampai dia menjadi anjal. Apa anjal? Anak jalanan. Ya. Minta-minta, Masya Allah. Padahal di kampungnya, tetangganya mungkin rumahnya mewah, megah. Di kampung banyak konglomeratnya, banyak tuan takurnya, tuan tanahnya banyak. Tapi tanah dipangan dewek nganti wetenge. Anak-anak yatim kelaparan dibiarkan di jalan-jalan, Masya Allah. Tanggung jawab Anda pada hari kiamat nanti, ya. Dan mengarahkan anak yatim itu bukan hanya dalam masalah duniawi saja. Orang hanya berpikir bagaimana anak yatim bisa makan, minum, berpakaian. Tidak cukup sampai di situ. Itu iya, itu kebutuhan primer. Tapi selain itu kita juga perlu memperhatikan kebutuhan pendidikan dia. Bagaimana kita membangun karakter anak yatim tersebut. Kita selain memperhatikan makan, minum, pakaian, kita juga memperhatikan apakah dia sholat atau tidak. Apakah dia puasa atau tidak. Apakah dia berperilaku baik atau tidak. Perlu diperhatikan. Jadi bukan hanya urusan dunia, kita juga memperhatikan urusan akhirat. Syukur-syukur kalau misalnya kita ada anak yatim, sudah, sini saya biayai, kamu saya masukkan ke pondok. Masya Allah itu. Masukkan ke pondok kan makan sudah ditanggung, plus pendidikan agamanya. Setelah itu dia pulang, dijadikan kader di daerahnya. Wah, pahala jenengan itu. Sudah dapat pahala mengasuh anak yatim, dapat pahala pula untuk mencetak seorang kader da'i di masyarakat. Jadi yang kita pikirkan tidak cuma kasih makan, kasih duit, ternyata duitnya buat ngerokok. Nah, gimana? Tidak cuma diperhatikan masalah duniawinya saja, perhatikan pendidikannya. Pendidikan agamanya, ibadahnya. Dan juga yang tidak kalah pentingnya adalah bagaimana membuat si yatim itu menjadi yatim yang mandiri. Yang tidak lagi bergantung dengan orang lain. Banyak kan? Maaf ini. Di panti asuhan banyak anak-anak yang tidak mau keluar dari panti asuhan walaupun dia sudah
dewasa. Kenapa? Apa? Kepenakan. Iya. Ya di panti asuhan semuanya sudah ada, nasi, makan, tempat tidur semuanya. Sudah tidak mikir mencari nafkah. Apakah dia sampai mbah mau di mana? Panti asuhan? Hah? Nanti anak panti yang paling senior nantinya. Jadi lurahnya panti nantinya. Apakah seperti itu? Anak perlu diberikan keahlian, keterampilan sehingga anak tersebut menjadi mandiri, dan itu sudah diingatkan oleh para ulama kita dari dulu kala. Di antaranya Al-Hafidz Ibnu Hajar, beliau menjelaskan dalam salah satu kitabnya, kata beliau, hendaklah tidak cukup untuk hanya sekedar menafkahi anak yatim, tapi kita perlu mencerdaskan akalnya agar anak tersebut memahami agama Islam yang benar. Kemudian kata beliau, mendidik dia agar bisa hidup mandiri untuk hari depannya. Ibnu Hajar itu ulama abad ke-7. Sudah mengingatkan kita. Yang dipikir gak cuma makan, minum saja. Tapi bagaimana anak-anak itu menjadi anak yang mandiri. Bekali dengan keahlian. Makanya ketika saya baca ada sebuah lembaga yang mengusung jargon ini, yaitu kemandirian. Saya Masya Allah, saya merasa takjub. Ya, bagus ini. Ya. Jadi nggak cukup kita hanya menampung sumbangan dari kaum muslimin, kemudian perhatikan makan mereka, minum mereka, nggak cukup. Kita perlu membekali anak-anak tersebut dengan keahlian, keterampilan, sehingga mereka suatu saat akan menjadi alumni, tidak menjadi anak panti yang abadi. Ya. Kita perlu menelurkan alumni panti, ya, yang mereka sudah siap untuk bekerja. Sehingga dia tidak selalu tergantung dengan orang lain. Terakhir, nasihat untuk mereka yang bergerak di dalam bidang ini, hati-hati dengan hartanya anak yatim. Hati-hati dengan hartanya anak yatim. Hartanya anak yatim itu bisa jadi hartanya si yatim beneran, peninggalan dari siapa? Ayahnya. Ya, kadang-kadang kan ada ayah yang punya harta. Ketika dia meninggal, ini harta untuk anaknya. Bisa jadi harta anak yatim adalah memang betul harta dia yang dia warisi dari ayahnya, atau harta dari orang lain yang disumbangkan untuk si yatim. Hati-hati dengan harta tersebut. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an surat Al-An'am ayat 152. Dalam surat Al-An'am ayat berapa? 152. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wala taqrabu malal yatimi illa billati hiya ahsan." Kata Allah Subhanahu wa taala, janganlah sekali-kali kalian mendekati hartanya anak yatim kecuali dengan cara yang paling baik. Jadi kalau kita mau dekat-dekat mendekati anak yatim, mendekati hartanya anak yatim, mengelola anak yatim, jangan dikelola kecuali dengan cara yang paling baik. Allah di sini bukan hanya mengatakan dengan cara yang baik, apalagi kalau sampai dikorupsi. Waduh, naudzubillahi min dzalik. Ya. Allah dalam Al-Quran menegaskan, kalau kalian memegang hartanya anak yatim, kelolalah harta itu dengan cara yang paling baik, bukan sekedar baik. Yaitu apa? Yang menguntungkan. Ya. Untuk kemaslahatannya si yatim, kemaslahatan hidup mereka. Atau kalau misalnya mau diinvestkan, yang nanti keuntungannya untuk anak yatim, betul-betul diinvestkan di tempat yang aman, yang terpercaya, usahanya jelas, sehingga keuntungannya jelas. Jangan sampai hartanya anak yatim kita masukkan ke sesuatu yang spekulasi. Lah, untung ya alhamdulillah, orang untung udah duitku iki. Bahaya ini. Kata Nabi SAW, ijtanibus sab'al mubiqat. Jauhilah oleh kalian 7 dosa besar yang akan membinasakan. 7 dosa besar yang akan membinasakan. Salah satunya kata Nabi SAW, wa aklu malil yatim, memakan hartanya anak yatim. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.
Ustadz kalau kayak gitu saya tidak mampu Ustadz. Kalau tidak mampu mundur saja. Kalau tidak mampu mundur saja. Ini nasihatnya Nabi SAW. Kalau Anda merasa Anda lemah, tidak mampu Ustaz, saya kayaknya takut nih kalau megang duit banyak. Maaf ya, memang panti asuhan itu kadang-kadang duitnya banyak. Sebagian panti asuhan, tidak semuanya, itu duitnya melimpah. Ya, karena yang namanya kaum muslimin, alhamdulillah banyak di antara mereka yang kalau masalah anak yatim tuh hatinya apa? Tergerak. Akhirnya harta itu melimpah di panti asuhan. Nah ini kalau misalnya, wah kayaknya saya agak silo ini kalau ketemu duit banyak kayak gini. Wah kayaknya saya tidak kuat. Kalau tidak kuat mundur. Lebih baik Anda mundur. Kalau Anda merasa kuat, iya. Dan ini nasihat Nabi SAW. Ketika melihat salah seorang sahabatnya yaitu Abu Dzar. Abu Dzar adalah salah seorang sahabat Nabi SAW yang cukup tinggi keimanannya. Tapi Nabi SAW melihat Abu Dzar dalam masalah ini beliau lemah. Kata Nabi SAW, ya Abu Dzar, inni araka dha'ifan. Wahai Abu Dzar, saya melihat kamu itu lemah. Saya melihat kamu itu lemah. Wa inni uhibbu laka ma uhibbu li nafsi. Dan saya menyayangi kamu seperti aku menyayangi diriku sendiri. Nabi SAW menyampaikan nasihat kepada Abu Dzar, wala tawalayanna ma la yatimin. Dan janganlah kamu mengurusi hartanya anak yatim. Hadits riwayat Muslim. Ini karena Nabi melihat kamu kayaknya tidak kuat Abu Dzar. Bukan karena Abu Dzar tidak amanah ya, bukan karena Abu Dzar tidak amanah, mungkin ya karena yang butuh mikirkan itu kan tidak mudah ya, masalah ya mengatur ini hartanya untuk apa, butuh apa? Butuh pikiran yang berat dan seterusnya. Maka kalau tidak mampu, lebih baik mundur. Kalau Anda merasa mampu, maka majulah. Insya Allah akan mendapatkan pahala yang besar dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebelum kita buka pintu pertanyaan, saya ingin menjawab pertanyaan yang kemarin belum terjawab. Masalah apa ya? Masalah 5 binatang ya. Masalah 5 binatang yang boleh dibunuh di mana? Di tanah haram dan tanah halal. Hadisnya riwayat Bukhari dan Muslim. Bunyi hadisnya khamsu fawasiqa. Ada 5 binatang yang jahat. 5 binatang jahat. Yuqtalna fil hilli wal haram. Yang dibunuh di tanah halal maupun di tanah haram. Yang pertama al-hayyatu. Yang pertama adalah ular. Yang kedua al-ghurabul abqa. Yang kedua adalah gagak yang sininya putih. Bagian perutnya apa? Putih. Gagak kan tubuhnya hitam. Kemudian bagian sininya apa? Putih. Itu diperintahkan untuk dibunuh. Yang ketiga al-fa'rah. Al-fa'rah itu adalah tikus. Yang keempat al-kalbul aqur. Anjing. Ya mungkin kalau istilah kita anjing gila. Istilah kita mungkin anjing gila ya. Itu kayaknya istilah kita. Jadi anjing yang sangat membahayakan lah. Ya, buas lah, anjing buas. Kemudian yang kelima al-hudayyah. Al-hudayyah itu kalau melihat definisi yang disampaikan oleh para ulama, burung yang biasa mengambil barang-barang berharga manusia. Itu burung apa? Elang atau raja wali? Diceritakan itu biasa ngambil perhiasan. Burung apa ya? Raja wali atau elang atau apa ya? Nanti perlu dikaji kembali ya. Jadi diceritakan itu burung yang biasa mengambil al-asya at-taminah, mengambil barang-barang berharga. Bagaimana status anak yang dibuang oleh orang tuanya? Kita tidak tahu orang tuanya apakah termasuk anak yatim. Ya, kalau misalnya belum diketahui apakah orang tuanya sudah meninggal atau tidak ya, kita belum bisa memastikan. Tapi dia tetap berhak untuk disantuni. Yang ditinggal mati oleh ayahnya, apakah tetap bisa dinamakan sebagai anak yatim walaupun sudah balik?
dinamakan secara bahasa. Ini yatim, ya. Ini anak yatimnya fulan. Tapi secara istilah ya dia tidak masuk dalam anak yatim. Masalah hukum mengasuh membantu mereka itu tidak seperti mengasuh membantu anak yatim yang belum balik. Atau boleh kita katakan ini mantan anak yatim. Bagaimana hukum menyantuni anak yatim pada waktu khusus, semisal setiap bulan Rajab? Di sembarang waktu, ya. Kalau ada hadis yang berbicara masalah ini khusus di bulan-bulan tertentu, itu setahu saya hadisnya lemah. Hadisnya lemah ketika dikhususkan dengan bulan-bulan tertentu. Apalagi kebutuhan anak yatim itu bukan hanya di bulan Rajab. Ya, apakah anak yatim itu kalau sudah lewat bulan Rajab dia tidak butuh bantuan? Butuh, ya, sangat butuh, ya. Ya, ada yang lain silakan. Anak yatim itu dari golongan orang kaya. Sekarang anak yatim itu punya duit banyak, tapi kan anak yatim karena dia belum balik, dia itu tidak mampu untuk mempergunakan hartanya. Maka di sini diperlukan ada orang yang mendidik anak itu sampai dia itu balik, sampai dia itu bisa mempergunakan hartanya dengan benar. Sekarang kalau misalnya anak umur kelas berapa SD atau kelas TK atau mungkin 4 tahun, duitnya se-M, dia nggak tahu, mungkin dia malah bawa duit kayak bawa apa? Kayak bawa kertas. Ya. Ini harus ada yang membina. Makanya dijelaskan tadi bahwasanya hartanya anak yatim itu adalah bisa jadi harta dari siapa? Orang tuanya atau harta dari sumbangan kaum muslimin. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Kita tutup dengan membaca subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.